Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Supraitno SE MSc selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 8 dari kelas B20 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Novia Rahmadani dengan NIM 20804241047. Yang kedua ada Salsabila Safa Salwa dengan NIM 20804241057. Dan yang terakhir Aisyah Nur Azizah dengan NIM 2080424241060. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pasar persaingan sempurna, di mana dalam hal ini mencakup 6 submateri. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari pasar persaingan sempurna itu sendiri, kemudian yang kedua mengenai kurva permintaan dan penawaran, yang ketiga yaitu mengenai maksimisasi profit, yang keempat mengenai equilibrium jangka panjang, yang kelima mengenai ekspansi industri, dan yang terakhir mengenai perubahan biaya industri. Materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari pasar persaingan sempurna, di mana dalam hal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, banyaknya produsen kecil. Yang kedua, hambatan masuk dan keluar pasar rendah. Yang ketiga, identitas produk atau substitusi sempurna bagi produsen. Yang keempat, kesempurnaan informasi atau tidak membutuhkan iklan. Yang kelima, produsen sebagai price taker. Nah, karakteristik dari pasar persaingan sempurna tersebut memiliki kaitan satu dengan lainnya atau saling berkaitan. Karakteristik yang pertama yaitu banyaknya produsen kecil atau terdapat banyak perusahaan di pasar. Dalam pasar persaingan sempurna ada banyak perusahaan kecil yang masing-masing memproduksi sebuah produk yang identik dan masing-masing perusahaan terlalu kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah harga. Sifat ini meliputi 2 aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya, produksi setiap perusahaan adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan menaikkan atau menurunkan produksi, sedikit pun ia tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau industri tersebut. Contoh dari banyaknya industri kecil ini yaitu seperti pedagang gorengan yang ada di pasar, di mana terdapat banyak pedagang gorengan di pasar itu termasuk salah satu contoh yang mendekati ke dalam pasar persaingan sempurna karena pedagang tersebut menjual barang yang identik relatif sama satu dengan yang lainnya, dan kita juga jarang menemui mengenai bahwa pedagang A memiliki produk gorengan yang lebih enak atau lebih unik daripada pedagang lainnya karena memiliki karakteristik dan barang yang dijual itu sama. Karakteristik yang kedua yaitu mengenai hambatan masuk dan keluar pasar rendah. Nah, yang dimaksud di sini adalah sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dilakukan dengan mudah. Dan sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak ada hambatan-hambatan baik secara legal atau dalam bentuk lain, misalnya seperti kemampuan teknologi ataupun secara keuangan misalnya.
kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. Jadi sekiranya produsen menganggap bahwa suatu pasar itu memiliki peluang keuntungan, maka ia akan dapat dengan mudah masuk ke dalam pasar itu tanpa adanya hambatan. Dan sekiranya dalam pasar tersebut produsen tersebut memprediksi dirinya akan mengalami kerugian, maka produsen tersebut juga akan dengan mudah keluar dari pasar tersebut tanpa adanya hambatan-hambatan secara legal maupun hambatan dari faktor atau pihak lain. Kemudian, karakteristik pasar persaingan sempurna yang keempat yaitu kesempurnaan informasi atau tidak butuh iklan. Nah, kesempurnaan informasi yang dimaksud di sini yaitu pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar, sehingga seperti yang sudah dijelaskan dalam karakteristik sebelumnya, sehingga upaya produsen dengan non-price competition, yaitu persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan, ini tidak efektif untuk dilakukan. Karena setiap pembeli itu mempunyai wawasan atau informasi yang sempurna mengenai pasar itu sendiri. Kemudian karakteristik pasar persaingan sempurna yang terakhir yaitu produsen sebagai price taker atau perusahaan adalah pengambil harga. Nah, pengambil harga atau price taker sendiri berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen adalah terlalu kecil peranannya di dalam pasar, sehingga tidak dapat mempengaruhi penentu harga atau tingkat produksi di pasar. Peranannya yang sangat kecil tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan oleh seorang produsen merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai kurva permintaan dan penawaran dari pasar persaingan sempurna. Seperti yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint tersebut, mengenai kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna, di mana di sebelah kiri yaitu kurva market atau pasar, dan di sebelah kanan yaitu kurva individual firm. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hubungan dari kedua kurva tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu mengenai demand dan supply pada pasar atau market. Nah, kenapa kurva demand itu menurun ke bawah? Nah, hal ini karena jika makin turun harganya, maka orang itu makin mau untuk membeli. Dan sebaliknya, jika harga itu semakin naik, maka orang itu tidak akan mau untuk membeli. Nah, lalu kenapa kurva supply itu menaik? Nah, hal ini karena makin mahal harganya, maka perusahaan makin mau untuk menjual, dan sebaliknya, makin murah harga suatu barang, maka perusahaan itu makin tidak mau untuk menjualnya. Nah, pertemuan antara supply dan demand dalam pasar ini mengakibatkan keseimbangan harga atau equilibrium. Nah, harga keseimbangan dalam pasar tersebut dapat diambil
sebagai harga yang diambil oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini perusahaan tidak bisa menentukan harga karena harga ditentukan oleh pasar. Seperti pada gambar tersebut bahwa harga keseimbangan pada pasar sejajar atau lurus dengan harga pada kurva individual firm. Nah, di pasar persaingan sempurna, harga pada equilibrium tersebut menjadi demand suatu produsen atau D sama dengan MR. Lalu yang pertama dari sisi pasar atau grafik sebelah kiri dapat diketahui bahwa grafik tersebut berbentuk seperti kurva permintaan dan penawaran normal, di mana equilibrium dibentuk di titik pertemuan permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, dari satu produsen atau grafik sebelah kanan, kita dapat mengetahui bahwa kurva permintaan suatu perusahaan akan berbentuk horizontal sejajar dengan titik equilibrium di pasar, di mana P sama dengan D sama dengan MR. Perhatikan antara harga pasar dengan permintaan satu perusahaan. Kemudian yang ketiga, kenapa kurva permintaan pasar itu miring? Nah, hal ini disebabkan karena permintaan pasar tidak elastis sempurna, karena masih ada substitusi lain, misalnya gorengan di pasar persaingan sempurna bisa disubstitusi dengan makanan-makanan lain dari pasar manapun. Kemudian yang keempat, kenapa kurva permintaan satu produsen horizontal? Hal ini karena permintaan satu perusahaan elastis sempurna, karena bisa disubstitusi sempurna. Misalnya, gorengan penjual A dengan penjual lainnya adalah sama persis. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kenapa kurva pada individual firm itu horizontal, hal ini karena kurva tersebut bersifat elastis sempurna, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mencakup dua alasan, yaitu yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut adalah serupa atau sama dengan produksi perusahaan-perusahaan lain dalam industri itu. Dengan demikian, apabila perusahaan tersebut menaikkan harga hasil produksinya, tidak satupun dari hasil produksinya akan terjual. Para konsumen akan membeli dari perusahaan lain. Kemudian alasan yang kedua, yaitu oleh karena produksi perusahaan tersebut adalah sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar, maka perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu price taker. Dari penjelasan tadi, price taker berarti dapat disimpulkan bahwa produsen hanya bisa mengikuti harga equilibrium di pasar. Hal yang menyebabkan hal tersebut adalah perbedaan elastisitas di pasar atau tidak elastis sempurna dan produsen atau elastis sempurna, serta karakteristik pasar persaingan sempurna lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai maksimisasi profit. Maksimisasi profit ini membahas mengenai bagaimana cara memilih output yang pas agar mendapatkan profit yang maksimal. Rumus umumnya adalah MR sama dengan MC, atau ketika tambahan keuntungan sama dengan tambahan biaya. Kenapa harus MR sama dengan MC? Mari kita coba bandingkan dengan dua konsep berikut ini. Pertama-tama, apabila MR lebih besar daripada MC. Artinya, jika kita menambah output, maka tambahan keuntungannya akan lebih besar daripada tambahan biayanya. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk menambah output tersebut. Kemudian konsep kedua, yaitu apabila MR lebih kecil daripada MC. Artinya, kalau kita menambah output, justru tambahan keuntungannya akan lebih kecil daripada tambahan biayanya. Bahkan, kalau kita menjadi orang rasional, kita harus mengurangi output tersebut.
Kemudian kita dapat simpulkan bahwa titik henti dari penambahan dan pengurangan output tersebut terdapat di MR sama dengan MC. Contoh nyatanya seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau kita menambah unit, maka akan menjadi lebih untung. Maka kita akan terus menambah unit tersebut dan akan tercipta MR lebih dari MC. Kalau kita menambah unit lagi, ternyata kita akan rugi dan kita akan mengurangi unit dan terciptalah MR kurang dari MC. Maka dari itu, kita harus menciptakan MR sama dengan MC, di mana titik tambahan keuntungan sudah sama dengan tambahan biaya. Dibuktikan dengan grafik berikut ini. Untuk grafik yang sisi sebelah kiri adalah MR lebih dari MC, di mana profit terus bertambah, namun belum mencapai maksimisasi profit. Untuk garis tengah, tepatnya pada angka 5, sudah mencapai maksimisasi profit. Untuk grafik bagian sebelah kanan, itu mencapai kerugian ataupun profitnya akan terus menurun. Selanjutnya, untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Jangka pendek yang pertama adalah produsen menghasilkan profit. Hal ini karena hambatan masuk pasar yang rendah, sehingga menarik produsen baru untuk terus memasuki pasar. Yang kedua, akibat dari produsen baru yang memasuki pasar, menyebabkan penawaran pasar terus meningkat. Ingat, menjadi lebih banyak produsen, maka penawaran juga menjadi naik. Yang ketiga, dari penawaran yang naik, produsen tidak lagi berprofit. Hal ini diakibatkan penurunan harga pasar diakibatkan penawaran tadi. Ingat, produsen itu bersifat price taker. Yang keempat, produsen banyak yang keluar. Akibat dari tidak berprofitnya lagi produsen dalam sebuah pasar, maka akan menyebabkan shutdown point dan menyebabkan kerugian, sehingga siklus juga akan kembali ke awal lagi. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah equilibrium jangka panjang. Dari dua grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga equilibrium pasar dapat bergeser diakibatkan oleh peningkatan penawaran yang terjadi. Akibatnya, produsen harus mengambil harga pasar baru yang tidak akan menghasilkan profit. Kemudian, seperti yang dapat teman-teman lihat, terdapat perbedaan grafik antara jangka pendek seperti yang di atas dan jangka panjang seperti yang di bawah. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ekspansi industri dan perubahan biaya industri. Ekspansi merupakan aktivitas memperluas usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitasi, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Tujuan dari ekspansi ini untuk menjadi lebih besar atau lebih luas. Konsep jangka pendek dan jangka panjang tadi tidak memperhatikan dua hal. Yang pertama, peningkatan permintaan. Yang kedua, perubahan biaya atau ATC dan MC. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana kedua hal tersebut bermain dalam konsep ekspansi industri dan perubahan biaya. Yang pertama yaitu peningkatan permintaan. Poin yang pertama yaitu sebelum terjadi kenaikan penawaran akibat daya tarik dari profit yang dapat dihasilkan, permintaan sudah terlebih dahulu meningkat. Poin yang kedua yaitu peningkatan permintaan ditambah dengan adanya profit akan menyebabkan produsen baru masuk, maksudnya peningkatan penawaran. Dan poin yang ketiga yaitu perubahan permintaan dan penawaran tadi menimbulkan 3 kemungkinan, yaitu bisa menjadi biaya konstan, lalu biaya meningkat, atau biaya menurun. Yang kedua yaitu long run supply. Sebelum membahas 3 kemungkinan tadi, maksudnya biaya konstan, biaya menurun, atau biaya menaik, perlu dipahami konsep long run supply, yaitu penawaran jangka panjang. LRS merupakan garis lurus antara penawaran lama dan penawaran baru.
Ketika garis LRS miring ke atas, maka artinya terjadi peningkatan biaya. Lalu, jika LRS horizontal, maka artinya biaya tidak berubah. Dan jika LRS miring ke bawah, biaya konstan atau constant cost industri. Dalam industri skala biaya konstan atau constant cost industri, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi, karena kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak mengalami perubahan. Artinya, perubahan permintaan dan penawaran menciptakan garis LRS yang horizontal. Berikut merupakan contoh grafik biaya konstan. Di situ terlihat tidak ada perubahan pada MC dan ATC. Yang selanjutnya yaitu biaya meningkat atau increasing cost industry. Pada industri skala biaya menaik atau increasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Pada grafik ditunjukkan perubahan permintaan dan penawaran menciptakan LRS yang miring ke atas. ATC dan MC menjadi meningkat, namun tidak ditampilkan dalam grafik. Yang selanjutnya yaitu biaya menurun atau decreasing cost industry. Pada industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Akibatnya, struktur biaya berubah menjadi lebih murah. Pada grafik ditunjukkan perubahan permintaan dan penawaran menciptakan garis LRS yang miring ke bawah. Garis ATC dan MC menjadi menurun, namun dalam grafik tidak ditampilkan. Nah, grafik yang ditampilkan ini merupakan perbandingan cost industri, di mana yang paling kiri atau yang pertama merupakan constant cost industri. Di situ digambarkan garis LRS berbentuk horizontal. Lalu yang kedua atau yang tengah merupakan increasing cost industri. Di situ digambarkan garis LRS menjadi miring ke atas atau naik. Dan yang ketiga atau yang paling kanan yaitu decreasing cost industri. Di situ digambarkan garis LRS menjadi miring ke bawah atau menurun. Selanjutnya, saya akan memaparkan berita tentang pasar persaingan sempurna. Berdasarkan berita yang kami dapatkan, secara garis besar berita tersebut berisi yaitu harga tahu dan tempe yang terkeren tidak lepas dari kenaikan harga kedelai di level global. Sebagai komoditas yang 90% bergantung pada impor, pedagang tak punya pilihan selain mengikuti kenaikan harga pasar agar tidak merugi. Meskipun hal itu beresiko dengan komplain konsumen. Contohnya adalah seorang pedagang pasar di Kebayoran Lama yaitu Tony yang mendapatkan komplain dari konsumen, bahkan sebagian konsumennya yang biasa membeli dalam jumlah banyak mengurungkan niatnya untuk membeli. Tony menjual 2 jenis tempe ukuran kecil dan besar dengan beda harga Rp2.000. Untuk papan kecil dengan ukuran 25 cm dijual seharga Rp5.000 per papan, sedangkan papan besar berukuran 35 cm dijual seharga Rp7.000 per papan. Untuk tahu dia biasa menjual dengan harga Rp4.000 per potong. Namun karena kenaikan harga dari pemasok tempe sebesar 30%, maka ia terpaksa menaikkan harga sebesar Rp1.000 untuk setiap potong tahu dan tempe. Titik kemudian kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pengusaha gorengan yang mengandalkan tempe dan tahu, seperti Asep yang jual gorengan di Ciledug. Ia terpaksa menyesuaikan ukuran produk kerajinan tempe dan tahunya agar dapat tetap dijual dengan harga Rp1.000
per bijinya. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa mengakses pada sumber yang telah kami cantumkan. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai pasar persaingan sempurna. Apabila terdapat salah kata dan kurang lebihnya dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar diskusi. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.